Nyaris 1 bulan sudah seluruh bangsa Indonesia bergemuruh riuh dengan kemenangan ganda putri Gresia dan Apriani dengan emas pertama di Olimpiade. Perjuangan yang hebat yang bukan hanya Gresia dan Apriani saja, tetapi semua tim yang terlibat di dalam prosesnya. Saudara, hari ini saya mengajak kita merenungkan anugerah umum dalam merawat kebinekaan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta praktek hidup dalam bergereja yang diberi anugerah khusus. Mari, sebelum kita memulai persekutuan kita pada malam hari ini, kita bersama-sama mempersiapkan diri dengan mengambil waktu hening sejenak. Persekutuan doa malam hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah bagi kita sekalian Mazmur 108 ayat 4-6. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Pujilah Allah semesta alam yang maha kaya dan mulia. Segenap bumi angkatlah kidung, Sang Raja sorga telah datanglah. Dia beri berkat melimpah ruah, tak kekurangan anugerah. Ku puji Tuhan sumber hidupku, damai sentosa selamanya. Pujilah Allah yang telah datang di dalam Yesus Sang Mesias, pembawa kasih dan sukacita, jadi penuntun yang setia. Dia beri berkat melimpah ruah, tak kekurangan anugerah. Ku puji Tuhan sumber hidupku, damai sentosa selamanya. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu ya Allah, oleh karena Engkau tidak pernah meninggalkan hasil ciptaan perbuatan tanganmu. Dengan ajaib Engkau memelihara kami bahkan semesta alam. Keajaiban-Mu tampak dalam segala yang Engkau ciptakan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Pada hari ini kami akan bersekutu bersama-sama dalam persekutuan doa malam hari ini. Berkenanlah kiranya ya Allah atas persekutuan kami. Kami rindu hidup kami dalam kebenaran-Mu. Namun kami juga rindu Tuhan memberikan kesanggupan untuk merawat kebinekaan yang terpampang nyata dalam hidup kami sehari-hari. Kiranya hikmat bijaksana-Mu turun atas kami sekalian. Di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berseru dan berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Kolose 4 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Terjemahan lainnya, bijaksanalah dalam tindakanmu terhadap orang yang tidak percaya. Gunakan waktumu dengan sebaik-baiknya. Bila kamu berbicara, kamu harus selalu baik dan bijaksana. Dengan demikian, kamu tahu cara menjawab setiap orang. Berbahagialah saudara-saudara yang memperhatikan pengajaran firman Tuhan, sebab hidup saudara akan ditambah-tambahkan
dengan hikmat yang berasal daripadanya. Senang deh. Bisa berhasil dalam pertandingan pasti karena selalu ada support yang besar dari banyak pihak, terutama dari keluarga. Tapi pertemuan dengan keluarga bukan hal yang mudah. Usai bertanding, Grace dan Ani harus menjalani karantina di Jakarta sebagai bagian dari protokol kesehatan bagi mereka yang baru kembali dari luar negeri. Dan ini berlaku buat semua, bahkan buat mereka yang membawa medali emas untuk Indonesia. Cuman yang saya dengar waktu itu kan diwawancara Kompas TV juga tuh nih, Bapak alih-alih untuk nonton bareng, Opande ya panggilnya? Iya, Opande. Opande tuh malah memilih untuk doa sendirian di kamar. Iya. Ya memang sih sebelum. Jadi kan kita kan berangkat naik bus disiapin. Terus habis dari situ setiap saya mau berangkat sebelum bus jalan atau sedang perjalanan saya telepon papa saya memang. Saya telepon Opande itu supaya ayo Pak kita doa bareng-bareng. Kayak gitu sih. Wow. Ya. Ya. Kapan terakhir ngobrol sama Papa? Sama Opande? Terakhir ngobrol itu pas kapan ya? 3 hari yang lalu apa 4 hari yang lalu gitu. Oh baru dong. Iya soalnya kan juga memang. Iya 3 hari lalu, oke. Udah vaksin loh Opande? Iya tapi katanya kemarin Opande itu nggak vaksin soalnya kan ada gula juga kan. Jadi kayak takut papanya itu takut. Udah vaksin, makanya kita pengen supaya kamu tahu kabar Opande baru vaksin nih. Oh baru vaksin. Oh Kita iya. tanya ya gimana ya. Iya. Kita telepon coba Master Kontrol sambungin deh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pande. Ini Ani, silakan nih. Assalamualaikum, Pak. Iya, Pande di mana nih? lagi di Konawe, Sulawesi Tenggara. Iya, lagi bikin apa? Lagi nonton. Oh iya, sudah vaksin kah? Udah. Oh, kapan? Kenapa tidak kabari? Ya, malu jauh dari Kendari. Oh iya, kan bisa telepon. Iya, Tapi aman Ji, aman. Lagi aman. Oh iya, syukur Mi. Tidak ini Jinda sakit Ji toh? Alhamdulillah sehat. Oh iya, syukur Mi. Alhamdulillah. Iya. Ya, syukurlah. Iya. Iya. Nih, kangen nggak sama Opande? Kangen pastilah. Kangen banget. Kapan ya bisa ketemu Opande ya? Paling ya setelah di sini urusan semua selesai kali ya. Terus pasti pulang ke rumah sih. Karena kan sebagai juara harus karantina 8 hari, belum bisa ketemu ya. Iya. Ya udahlah, ketemu sekarang aja. Hah? Udah di sini. Bapak di sini? Iya, ini kado ulang tahun kamu. Alhamdulillah. Alhamdulillah kamu sudah. Gracia dan Apriani dapat kita pakai sebagai perbandingan. Perbandingan yang saya maksud adalah perbandingan untuk sesuatu yang sehat, untuk sesuatu yang baik, yang positif, bahkan bisa kita pakai sebagai cermin. Kalau mereka bisa, mengapa kita kurang bisa? Sama-sama ada perbedaannya dan sama-sama ada persamaannya. Perbedaannya banyak, tetapi salah satunya adalah masalah keyakinan. Persamaannya adalah sama-sama bangsa Indonesia, sama-sama anak bangsa. Perbedaan-perbedaan yang dirajut dengan indah
akan menambah semangat nasionalisme sebagai anak bangsa dan Indonesia Raya berkumandang serta bendera merah putih berkibar dengan gagahnya. Tentunya bukan hanya Gracia dan Apriani saja, tetapi ada tim yang juga turut andil di dalam kesuksesan Gracia dan Apriani. Mereka berdua memang berada di depan, tetapi tim yang di belakangnya itu sangat banyak. Saya berharap saudara, apa yang terjadi pada hari-hari ini dengan terajutnya kebinekaan yang indah itu akan tetap terpelihara oleh mereka berdua di masa yang akan datang. Saudara-saudara, kita mengenal apa yang dinamakan wahyu umum dan apa yang dinamakan wahyu khusus. Yang namanya umum sifatnya umum, artinya untuk semua manusia yang mempercayai keberadaan Allah sebagai pencipta. Tetapi untuk wahyu khusus yang menyatakan Allah sebagai penebus hanya diwahyukan kepada mereka yang mau mendengarnya, diwahyukan kepada mereka yang dipilihnya. Artinya begini saudara, orang yang menerima wahyu khusus harus paham, harus ngerti yang namanya wahyu umum. Demikian juga sebaliknya, ada orang-orang yang mendapat, yang memperoleh anugerah umum. Ada juga orang-orang yang mendapatkan anugerah khusus. Anugerah umum contohnya kebaikan Allah di dalam memelihara ciptaannya. Allah memelihara ciptaannya, itu pasti. Allah tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kita harus percaya di situ. Pemeliharaan Allah secara umum contohnya memberikan matahari, hujan, panas. Kalau dia sakit dapat sembuh, itu umum. Semua orang bisa menikmati, bukan hanya orang-orang Kristen. Sama halnya dengan sebuah pertandingan. Gracia berdoa, Apriani juga berdoa. Banyak orang yang mendukung Gracia melalui doa. Kita juga tahu bahwa yang mendoakan Apriani tidak kalah banyaknya. Tapi kita tidak bertanya begini, loh kalau begitu, doa siapa yang Tuhan dengar dan Tuhan jawab? Kita tidak tanya begitu. Mengapa saudara? Karena kita sedang berada di wilayah umum, anugerah umum. Siapa saja yang berada dalam arena pertandingan hasilnya dua. Kalau tidak menang ya kalah. Dan perjuangan mereka ternyata membuahkan hasil, yaitu menang emas olimpiade. Itu secara umum saudara. Siapa saja bisa menang dan siapa saja bisa kalah. Tuhan menciptakan manusia itu memang unik dengan segala macam perbedaannya. Sekalipun demikian saudara, kita diajar untuk dapat beriringan dalam perbedaan. Caranya adalah memberdayakan wilayah yang umum-umum tadi. Sehingga kita tidak merasa diri kita baik sendiri atau harkat kita merasa lebih tinggi sendiri, tidak demikian. Firman Tuhan mengatur hubungan kita itu demikian saudara. Bijaksanalah dalam tindakanmu terhadap orang yang tidak percaya. Gunakan waktumu dengan sebaik-baiknya. Bila kamu berbicara, kamu harus selalu baik dan bijaksana. Dengan demikian, kamu tahu cara menjawab semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila Gracia dan Apriani yang berbeda bisa menang dalam pertandingan, bila yang umum saja bisa melaju untuk menang, mengapa kita tidak? Kita di sini sebagai gereja, saudara. Mari kita bawa cerminan itu untuk kita. Yang menamakan diri orang-orang Kristen, orang-orang yang diberi wahyu khusus dengan anugerah khusus pula. Apa sebenarnya yang membuat kita sulit untuk maju bersama? Memang saudara, kita bukan sedang bertanding di dalam pertandingan olimpiade. Tetapi jangan lupa kita sedang dalam pertandingan iman. Seperti yang dikatakan 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Bagian yang kedua dari firman Tuhan juga berkata demikian. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar.
dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. 1 Timotius 6 ayat 12. Saudara, seberapa jauh yang bisa kita pahami dengan kebinekaan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Sekalipun dalam keadaan pandemi, saya berharap kita tidak menjadi lengah dengan pertandingan iman ini. Semoga saja saudara-saudara lolos dalam semua godaan yang menyebabkan berhenti dan tidak melanjutkan pertandingan iman. Itu doa saya untuk saudara-saudara. Terus bertanding sampai pada akhirnya. Sekarang mari kita lihat apa saja sih godaan yang membuat kita itu bisa berhenti untuk bertanding. Kalau kita berhenti dalam pertandingan iman, berarti kita berhenti di dalam iman. Itu bahaya, saudara. Kita lihat 3 bagian yang menyebabkan orang Kristen berhenti di dalam pertandingan iman. Yang pertama, saudara, daya tarik dunia. Saya sempat mendengar berita-berita untuk mereka yang akan berlaga. Kalau nggak diremehkan, kalau nggak diunggulkan, sebaliknya mereka ditawari sejumlah uang agar mau kalah. Bisa jadi duit yang ditawarkan itu jauh lebih banyak dari apa yang akan mereka terima nantinya sebagai bonus kalau menang. Orang yang motivasinya uang, pasti sudah menghitung bagaimana caranya dapat uang yang lebih banyak. Dan sedikit berusaha, sedikit bekerja, dan melakukan segala cara untuk keuntungan diri sendiri. Ini persoalannya di situ. Semoga saja dalam pertandingan iman kita tidak tercemar dengan pikat dunia seperti ini. Saudara tetap memilih Kristus, memikul salibnya setiap hari. Ingatlah saudara perumpamaan tentang seorang penabur. Betapa susahnya iman itu berjuang untuk hidup. Ada lebih banyak yang tidak melanjutkan tumbuh sebab daya pikat dunia lebih menarik. Lalu yang kedua, saudara, orang yang kita kasih. Kita tentu heran, loh kok bisa orang yang kita kasih? Sebentar, saya akan menjelaskan bagi kita sekalian demikian. Kalau kita mencermati kisah-kisah yang terungkap dalam wawancara Gracia dan Apriani, maka kita tahu ada orang-orang khusus di hati mereka. Orang-orang sangat mengasihi mereka. Gracia dengan suaminya dan Apriani dengan ayahnya. Betapa mengharukan ketika acara Rossi itu mempertemukan pertama kali Apriani dengan ayahnya dan Gracia dengan suaminya. Setelah karantina mandiri yang mereka jalani sepulang dari Tokyo atau sepulang dari luar negeri. Apa jadinya kalau orang-orang yang mengasihi mereka itu rempong? Apa jadinya kalau orang-orang yang mengasihi mereka itu ruwet? Bukannya jadi motivator yang mau maju bertanding, malah ngeruweti dalam berbagai hal, termasuk dengan perasaan-perasaan mereka. Saudara, kita bersyukur bahwa hal itu tidak terjadi pada mereka. Kita bagaimana? Bukankah kita sedang dalam pertandingan iman? Yang artinya sama dengan berjuanglah sungguh-sungguh untuk hidup sebagai orang Kristen, atau jagalah imanmu seperti mengikuti suatu pertandingan. Misalnya kan ya, kita kan tidak hidup sendirian. Ini yang jadi masalah itu di sini. Kita tidak hidup sendirian. Ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di hidup kita. Entahkah itu orang tua kita, entahkah itu pasangan kita, entahkah itu anak-anak kita atau yang lain-lain. Apakah mereka mensupport kita untuk bertanding dalam pertandingan iman? Dan atau malah mempengaruhi kita untuk jauh dari iman. Saudara yang mana? Seumpama saudara mendapati orang-orang yang saudara kasih dan berada di sekeliling saudara mensupport saudara, bersyukurlah dan selalu bersyukur, karena saudara akan makin melaju dalam pertandingan iman yang benar. Seumpama tidak pun, jangan pernah menganggap itu semua menjadikan saudara kurang beruntung. Jangan pernah. Mengapa saudara?
karena saudara sedang dalam pertandingan yang didesain memang banyak rintangan supaya saudara dapat maju terus melewati rintangan itu, sebagaimana lomba atau pertandingan lari gawang. Saudara ada di posisi lomba seperti itu. Jadi rintangan atau halangan itu jadikan acuan, memang saudara akan melompat, akan terus maju. Saudara, yang ketiga, apa yang menyebabkan orang-orang Kristen itu, bahkan umat Allah itu berhenti untuk bertanding, berhenti dalam pertandingan iman? Seperti yang saya katakan di atas, saudara, bahwa peristiwa menangnya Grecia dan Apriani yang kita pakai sebagai cermin untuk melihat bagaimana keadaan kita yang mengaku menerima anugerah khusus dan wahyu khusus. Persamaannya, mereka berdua ini ya saudara, sebangsa dan setanah air, itu persamaannya. Kekurangannya, perbedaannya itu banyak sekali. Seperti usia, kalau tidak salah mereka berbeda 10 tahun. Pengalaman berbeda sekali, kebiasaan, apalagi perbedaan keyakinan. Bagaimana mereka menyikapi perbedaan itu sebagai anugerah umum dan akhirnya berguna bagi bangsa dan negara, itu juga merupakan kerja tim. Itu juga merupakan bagian dari tim. Bukan hanya mereka berdua saja loh saudara, sekali lagi kerja tim. Yang pasti tim mereka juga bineka, salah satunya adalah pelatihnya. Gambaran kerja tim yang anggotanya berbeda usia, berbagai pengalaman, berbagai kebiasaan, kan tidak beda jauh dengan gambaran gereja. Gereja yang seperti itu bahkan sangat majemuk, sangat berbeda, dan perbedaan itu dilukiskan dengan kalimat tubuh Kristus. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa maju dan menang dan terus bertumbuh dengan segala perbedaan itu? Saya memberikan contoh pelayanan di komisi remaja, saudara. Komisi remaja kita ini kan dari usia SMP atau kelas 7 sampai kelas 9. Saya bersyukur bahwa orang tua mensupport mereka. Saya selalu katakan kepada anak-anak remaja itu bahwa saya tidak rela seorang pun di antara mereka menjadi terhilang. Sementara, saudara, kalau tahu komunikasi hanya lewat WA. Mereka itu paling tidak suka kalau ditelepon, selalu dimatikan, lalu WA. Itu gaya remaja zaman sekarang. Juga komunikasi di grup, mereka tidak terlalu tertarik begitu. Mereka senang kalau japri. Saya tanya, kenapa tidak suka komunikasi lewat grup? Numpuk-numpuk jadi tidak suka baca rupanya. Pertanyaannya saudara, bagaimana membuat mereka ikut dalam pertandingan iman? Bagaimana saudara? Salah satunya sama, tetap lewat pengajaran. Rupanya generasi sekarang tidak suka baca ini diikuti dengan pola bukan sebagai pendengar yang baik. Apalagi kalau yang didengar itu cenderung bermenit-menit atau lama. Bagaimana saya bisa tahu? Ya saudara, karena saya tidak nyetel YouTube yang rekaman khotbah, saya tinggal tidak. Saya ikuti dari awal sampai akhir sehingga saya tahu siapa yang hari itu telat, siapa yang hari itu tidak hadir, siapa yang hari itu tidak bangun. Saya tahu saudara, karena saya ikuti dari menit ke menit. Lalu yang perlu saudara tahu, saya membiasakan untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaan dari apa yang mereka dengar, dan saya buka ruang seluas-luasnya untuk mereka bertanya. Memang ada yang bisa menjawab. Ada yang menjawab karena ngikuti jawaban di atasnya. Itu pun kalau kuisnya jawabannya pendek. Tapi begitu masuk jawaban analisa langsung hening. Tidak ada yang muncul. Kalau saya mau ambil enaknya, kalau saya mau ambil gampangnya, ya sudah saya teruskan saja. Ya wes, itu mereka kok. Tapi saudara, saya diingatkan ini pertandingan iman. Kalau generasi muda ini lemah, maka akan membuat gereja juga lemah. Kalau generasi muda ini tidak diajar, maka gereja akan ambyar dan menjadi duniawi. Karena itu saudara, saya akan terus berjuang agar suatu saat nanti mereka para remaja ini dapat mengingat kembali apa yang diajarkan kepada mereka. Toh bersyukurnya ada YouTube
yang menyimpan dan mereka bisa buka kapanpun juga. Paling tidak saudara, mereka tahu bahwa mereka lahir dari rahim GKT. Perbedaan mereka ini kan bukan hanya soal hal-hal yang fisik, tetapi sudah menyangkut hal-hal yang tidak kelihatan. Semoga saudara-saudara semua diberikan visi Kristus dan saling mensupport, baik remaja, baik anak-anak kita di segala usia. Bahwa kita berbeda-beda itu iya, lah wong kita ini kan disebut anggota tubuhnya. Asalkan anggota tubuh itu masih melekat pada kepala yaitu Kristus saja, maka kita masih aman, tidak berantakan dan masih bisa diberdayakan untuk melayani Dia. Perbedaan itu secara umum juga diberikan standar moral umum yang seharusnya juga dimiliki oleh semua umat manusia yang normal. Pertama kali saya menyaksikan bagaimana Apriani bertemu ayahnya, lalu dia bersimpuh di bawah kaki ayahnya. Saya berpikir begini saudara, Apriani ini kan katanya keras, bandel. Tapi rupanya hormat kepada ayahnya sangat luar biasa. Ayahnya yang dikangeninya, ayahnya yang dicintainya. Karena ibunya sudah meninggal dunia. Keras tapi santun dan hormat kepada ayahnya. Santun dan hormat itu kan standar umum saudara. Harus menghormati orang tua itu umum sebetulnya. Siapa saja yang diajarkan berbudi akan menjunjung tinggi budi pekerti. Saudara, dari peristiwa itu, apa yang saya lihat dari Apriani itu, saya itu berpikir begini saudara. Mengapa banyak orang-orang Kristen, bahkan anak-anak Kristen, justru kehilangan hormat kepada orang tuanya? Mengapa ya saudara? Memang tidak semua sih, tidak semua. Tapi itu kan terpampang nyata gitu loh. Bagaimana mereka membentak orang tuanya, bagaimana anak-anak itu tidak menghiraukan orang tuanya, bagaimana mereka memperlakukan orang tuanya dengan kasar. Bahkan Tuhan kan sudah ngajarkan kepada kita untuk jadi saksi hidup. Lah kalau yang umum-umum saja tidak bisa, bagaimana mungkin yang khusus? Apa yang salah dengan pendidikan iman kita, saudara? Tuhan mengingatkan dan mengajarkan begini, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ya saudara, soal berkata-kata. Satu dengan yang lain berkomunikasi penuh hikmat. Bukan asal jeplak. Bukan juga dengan berbibir manis tapi hatinya jahat. Tapi bisa jadi juga Galatia 4 ayat yang 16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku menjadi musuhmu? Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi demikian saudara. Berarti sudah waktunya kita memikul salib dan terus-menerus mengikut Tuhan sambil menyangkal diri. Saudara, perhelatan Olimpiade Tokyo memang telah selesai. Grecia dan Apriani telah menang. Dan kisah hidup mereka banyak dikulik orang. Mau tidak mau, memang akan terjadi begitu. Baik yang menyenangkan maupun yang kurang baik, semua akan dikulik. Mereka akan tetap dijadikan simbol kebinekaan yang terajut indah. Jadi, kalau mereka berdua bisa, sekalipun banyak perbedaannya, mengapa kita orang-orang Kristen yang katanya kasih, kasih, dan kasih, tidak berusaha menjadikan perbedaan itu sebagai kekayaan untuk maju dan berkembang. Hidup berdampingan dengan baik dengan sesama anak bangsa, mari kita terus lakukan. Jangan meniru yang rasis. Gereja harus menjadi teladan kebinekaan. Sebab kita adalah anggota-anggota yang berbeda. Namun berpusat kepada kepala gereja, yaitu Kristus. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengasihani bangsa kami dan memeliharanya dengan kebaikan-Mu. Ada anak-anak bangsa ini yang telah memberikan sumbangsih mengharumkan bangsa kami.
Kami tetap mendoakan agar makin banyak orang-orang yang berpotensi yang memiliki jiwa nasionalisme yang merajut kebinekaan di negeri kami. Demikian juga untuk gerejamu Tuhan, seharusnya kami lebih kuat merajut kebinekaan itu untuk memuliakan namamu dengan melayanimu dan mengembangkan kerajaanmu di dunia ini. Tambahkan semangat dan sukacita kepada orang-orang benar yang mengasihimu dan menyatakan dalam perbuatan semua yang mereka percayai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.